Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kali ini itu tentang percabangan. Ini tentang percabangan ya. Percabangan ini sebuah perintah inti ya di dalam pemrograman ya. Pastinya di setiap pemrograman itu ada percabangan dan perulangan. Karena apa? Pertama untuk percabangan ini ya boleh dibilang merupakan logika ya dari suatu program yang dapat dijabarkan dengan algoritmanya gitu ya. Nah, satu contoh misalkan ya ada beberapa pilihan ya. Ketika suatu nilai itu Anda masukkan di atas 65 maka akan lulus. Ya kalau di bawah 60 berarti gagal. Itu satu contohnya. Ya. Nah, adapun perintah dasar dari percabangan, ya, perintah dasar dari percabangan ini ada 3. Ya, ada if else, ya. Nanti kita coba satu-satu ya. Untuk yang if ini hanya pilihannya satu ya, tapi jawabannya 2, yaitu betul atau salah. Jadi kalau betul dijalankan, kalau salah dia tidak dijalankan. Gitu. F is ini berarti pilihannya lebih dari 1 ya. If else ini pilihannya lebih dari 2. Jadi majemuk ya. Jadi ini pilihan tunggal, ini pilihan banyak, yang ini pilihan majemuk gitu ya. Nah, tadi pertama ya tentang percabangan. Nanti yang berikutnya saya akan jelaskan tentang perulangan ya. Jadi logika dari suatu algoritma ya adanya di sini di percabangan sama di perulangan. Baik, ini bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya if kondisinya, kemudian jangan lupa pakai titik 2. Ya ini sebagai perintah ya, baris perintah untuk percabangan. Ini baris perintah untuk percabangan. Oke, ini adalah flowchart-nya ya, di mana dimasukkan suatu nilai terlebih dahulu, ya kondisi. Jika kondisinya benar, maka dijalankan statement. Jika kondisinya salah, itu menjalankan statement yang salah gitu ya. Ini agak kurang ya. Harusnya ini panahnya ke sini keluar ke bawah ya. Bentar saya masukkan ya keluarannya apa gitu. Nah, ini contohnya ya. Jika dimasukkan nilainya 5, apakah 5 ya ini bacanya gitu ya. Dimasukkan angkanya 5 ya. Apakah 5 atau jika 5 lebih besar dari 0 ya. Jika 5 lebih besar dari 0, maka jalankan perintah ya 5, ini angkanya kan 5 ya isinya ya. Ini di sini saya sebutnya cetaklah atau jalankan perintah 5 adalah bilangan positif. Gitu ya. Nah, beda halnya dengan yang ini. Ya, angkanya dimasukkan -1 ya. Apakah angka lebih besar dari 0 ya? Ini tidak akan terlihat. Tidak akan dijalankan. Ya, pernyataan ini tidak akan dijalankan. Makanya tadi di flowchart-nya salah ya. Tandanya juga nggak bisa pakai kupel, harusnya pakai terminal. Ya. Oke, ini ya hasilnya 5 adalah bilangan positif. Yang -1 ini tidak dijalankan. Kenapa? Karena salah nilainya. Oke, ya ini ada penjelasannya, silakan dibaca. Ya, kemudian yang else ya, yang else. Nah, ini yang else benar ya, ininya. Flowchart-nya. Cuman tandanya ini nggak pakai kupel ya. Ini kita start, mulain, kemudian masukkan satu nilai ya.
atau suatu bilangan, nilai dan seterusnya ya. Saya sebut nilai saja. Ya, jika kondisinya benar maka dijalankan perintah 1. Kalau tidak menjalankan perintah 2 ya, atau pernyataan, sorry. Ada statement 1, ada statement kedua. Ini pakai else ya. Jika pernyataannya benar dijalankan, jika perintahnya benar maka dijalankan pernyataan yang pertama. Jika perintahnya salah maka dijalankan pernyataan yang kedua. Setelah itu keluar gitu ya, atau selesai gitu ya. Baik, ini contohnya ya. Jika 8 ya, ini kan masuk 8 ya. Jika 8 lebih besar atau sama dengan ini ya bacanya, lebih besar atau sama dengan 0, maka cetaklah positif atau 0 ya. Kalau tidak berarti negatif. Oke, masuk langsung ke sini ya. Ini saya ada contoh ya. Nilai ya, kita masukkan nilai Anda, kemudian ada suatu perintah ya. Apakah nilai lebih besar dari 65 ya? Kalau ya, maka jawabannya Anda lulus ya. Berarti kalau kurang dari 65 ya, itu Anda gagal. Kita coba jalankan ya. Di sini dimasukkan berapa? Masukkan 60 misalkan. Anda gagal. Ya. Seperti ini. Ya, kalau saya masukkan misalkan 72 ya, maka Anda lulus. Ya, seperti itu. Ini pernyataan if else ya. Yang berikutnya if ya. Ini pernyataan yang lain atau majemuk ya. Perintah yang lain maksud saya, atau kondisi yang lain ya, if yang majemuk ini ya. Kita coba ya, di sini saya kasih 75. Saya copy dulu biar cepat. If ya, if nilai lebih besar daripada 55, Anda lulus bersyarat. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Kita coba masukkan sebuah nilai. Misalkan nilainya adalah 65. Apa yang terjadi? Jawabannya adalah yang pertama apa kedua? Oh, yang kedua. Anda lulus bersyarat. Oke ya. Seperti itu ya. Nah, jadi tadi ada contoh yang hanya satu jawaban. Kalau jawaban itu tidak benar, maka dia akan mengakhiri program. Yang kedua, jawabannya 2, berarti pakai else, if else. Nah, ini jawabannya lebih dari 2 ya. Jadi kalau jawabannya 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu pakai yang else if gini ya. Kalau mau yang lain ya. Kalau mau yang lain misalkan saya kasih 80. Ini kira-kira saya mau nampilin apa ya? Jadi ketika Anda ingin menentukan satu hal, yang mana hal tersebut akan digunakan oleh orang awam yang nggak paham dengan dengan suatu sistem lebih mendetail. Pokoknya tahunya masukin nilai aja. Masukin nilai, 200 saja dapatnya ya. Nih saya coba ya. 200 bisa nih nilai gitu. Bisa nih masukin nilai, dapat A. Ya, harusnya dibatasi. Nilai itu paling tinggi berapa? Paling tinggi berapa? 100. Kita coba pakai ini ya, tanda dan.
Udah, Pak, Jam? saya boleh nanya, Pak. Boleh, silakan. Itu cara pemasukan terminalnya itu kan kalau kita kan bisa milih ya nilai grade-nya itu. Ah, Cuman kalau terpisah gimana ya, Pak? Kayak semisal terpisah. kayak di apa kalau pemasukan nilai itu ada kayak contohnya kayak nilai soal sama nilai nilai soal ABC atau soal ini yang Esai. kalimat gitu. Jadi Esai, kayak ya, mau esai. digabungin dua nilainya gimana tuh, Pak? Oh gitu. Oh, mungkin gini ya. Ada satu apa namanya pertanyaan dari soal ya. Gini, satu mata kuliah itu pertanyaannya banyak dan berjenis. Ada 2 jenis mungkin ya, pilihan ganda dan esai Iya, gitu ya maksudnya ya. iya, iya, begitu. Oh gitu. Itu diambil persentase ya. Diambil persentase misalkan pilihan gandanya 15 ya. Pilihan gandanya 15. Nah, ini saya pernah terapkan soal ada berapa cara. Satu soal saya kasih nilainya 2. Berarti 2 kali 15 30 gitu ya. 2 dikali 15 30. Berarti udah dapat 30 tuh. Nah, yang pilihan yang esai ya, yang esai misalkan 5 ya. Berarti kan untuk mencapai 100 kurangnya berapa? 6 60 ya. 60 dibagi 5 satu soalnya berarti kalau benar seluruhnya itu 12. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti tinggal di ini aja, tinggal di input aja ya. Kalau pilihan ganda kan gampang tuh. Makanya kalau benar dia 2, kalau nggak benar berarti 0 gitu kan. Nah, kalau yang esai ya ini ada ini jawabannya pas banget apa enggak gitu ya, atau mendekati apa enggak ya. Uh, ada yang ngasihnya 7, ada yang 8, ada yang berarti apa 10 gitu ya. Yang paling besar 12 ya tiap soalnya. Nah, itu tinggal dijumlah jambehkan gitu. Jadi jawaban nomor 1 ya, jawaban nomor 2 dan seterusnya itu Anda input ya. Tapi saya sarankan misalkan ya, ini udah berapa? 4. Satu lagi. Ya. Esai 2, esai 2 benar. Esai 3, esai 4, esai 5. Nah, seperti ini. Nah, nanti tinggal dijumlah jamblekan ya. Hasil ya, atau hasil dulu ya, hasil dulu boleh ya. Kalau pakai rata-rata gimana Pak? Pakai rata-rata juga boleh ya. Nanti saya pakai ini karena pertanyaannya adalah ada pilihan ganda dan ada esai. Ini saya tawarkan versi yang pertama. Versi yang berikutnya silahkan Anda coba itu ya, coba kolaborasikan gitu ya. Nilai PG gitu ya, tinggal ditambah-tambah aja. Ini harus memberikan opsi yang paling maksimal atau opsi yang paling mendetail ya seorang programmer. Jangan A B C D E aja ya. Dimasukin -5 bisa Pak, keluar Pak hasilnya. 102, 110 tadi masih dapat grade-nya ya. Di sini kasihnya pilihan Anda apa? Inputan ya. Inputan nilai Anda salah gitu ya. Atau apa ya bahasanya ya, nilai yang Anda input salah gitu ya, nilai yang Anda input salah, boleh pakai ginian. Salah, jadi 3 ya, nilai yang Anda input salah. Oke ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, kita masukkan nilai Anda. Ini yang mana ya? Ya udah nggak apa-apa deh. Ini pilihan ganda ya. Pilihan ganda tadi misalkan betulnya 24. Berarti berapa cuman? 12 ya dari 15. Kemudian apa yang nomor 1 betul semua.
nomor 2 ya sedikit lah ya. Terus gitu ya. 5, 9. Oke. Grade-nya A ya. Tuh grade-nya A ya. Karena Anda belum ini ya. Di sini harus ada apa lagi harusnya? Cetak hasil. Cetak hasil. Hasilnya dicetak dulu. Misalkan 26, kemudian 7, 5, 9, 10, 12. Oke, 69 grade-nya A kan lu ya. Oh ya. Di sini oh ya, 67-nya B ya. 69A. Ini kok jadi A semua? Ya. Ada yang salah, ada yang bisa memperbaiki silakan. Ini jadi A semua nih. Ini kita kasih nama. Dua puluh, 12, 10, 9, 7, 5. Nah ini C. Ya. Berarti ngaruhnya tadi ya, dikurang dari. Ini benar ya, C ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ini gimana ya cara membatasinya nih? Cara membatasi agar tidak lebih dari 100. Saya lagi kita lihat dulu, ini tidak sama dengan A, bukan B, tanda dannya. Oh, pakai N ya. Sorry. N. Hasil yang dari 100 hasil. Sorry. Nah, seperti ini. Kita coba ya jalankan lagi 30. Ini betul semua ya. Ini 12, 15 ya, misalkan salah input. Nah, grade-nya 93. 93 ya. Ya, seperti itu ya. Katanya 12. Oh iya benar. Salah ya, salah menentukan. Harusnya satu soal ini untuk mencapai 60 dibagi 5 itu 12 ya. Tapi 12 1 2 3 4 5. Benar enggak? Itu kayaknya ada nilai PG-nya ya, Pak ya? Iya, PG pilihan ganda. Iya, Tadi makanya kan nilainya 93. Oh, 93. Harusnya PG-nya berapa ya? 40 apa gimana? Ya kan, ini kan dijumlahkan semua nih ya. Ya nanti ini apa contoh rumus aja saya apa namanya waktu perhitungan manual sih kayak gini ya. Mungkin ini benar ya 93 ya, hasilnya 93. Iya, Maksud Pak, saya karena gini, ada PG. ya memang betul maksud saya PG ini kan tadi 15 dikali 2 kan 30 ya. Oh berarti bukan 60-an ya harusnya. Ini 70 ya harusnya ya. Ya 70 ya. Nah, itu agak susah emang. Ini kalau 12 semuanya berarti baru
90 ya, baru 90. Belum nyampe 100 ya. Tadi saya maksudnya mau lebih dari 100 gitu, bisa nggak gitu ya. Nah, kita coba ya, kita coba yang nilainya lebih dari 100. Kita kasih 40, sini 15, 15, 20, 12, 12. Oke, kan nilainya B itu. Nah, ini ya yang menjadi persoalan ya di seorang programmer, kenapa bisa B gitu? Kan padahal di situ sudah dijelaskan jumlah nilai Anda 114. Harusnya apa? Nilai yang Anda input salah. Tapi kok ini tampil Anda mendapatkan grade B. Berarti di sini ya. Ya. Silakan kolaborasikan. Ini saya sudah kasih contohnya jika hasil lebih besar sama dengan 80 dan hasil ya kurang dari 100, ini untuk yang grade A. Kira-kira ada solusi lain nggak? Saya udah pernah coba pakai yang saya buat simulasi, kok 114 masuknya B gitu ya. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Ada yang bisa kasih solusi? Silakan. Ya kita ini kolaborasikan ya. Jadi pertemuan-pertemuan kemarin kan udah ada inputan ya, ada variabel, ada tentang inputan, kemudian ada operator logika. Ini operator logika nih. Ini logika. Kemudian operator relasi. Ini relasi and or not ya. Itu ya. Dan seterusnya. Ya kira-kira apa ditambahkan semua? Ya. Mungkin seperti itu, ya. Mungkin seperti itu. Oke. Ini berarti kurang dari nggak pakai sama dengan ya, biar gampang. Nah, terus ada yang bertanya akhirnya, Pak kok jadi ribet gitu ya? Ini benar nggak nih? Oh sorry nih, halo. Lebih besar kurang dari 80, lebih besar 53, salah ke atas. 67 ya maksudnya. Ini 53. Ini 35. Kita coba lagi ya. Biar penasaran, namanya juga praktek itu harus dieksperimenkan. Ya saya kasih 42, 12, 15, 15, 12, 10. Nah, nilai yang Anda input salah. Oke. Itu solusinya. Jadi ya bukan kepintar-pintaran programmer bukan, tapi bagaimana si programmer ini ya menyajikan suatu aplikasi ya suatu program yang mudah dimengerti oleh penggunanya. Pengguna kan nggak ngerti yang kayak ginian. Ya if ini nggak ngerti. Anda sebagai programmer itu wajib memahami. Oh, apa berarti ribet dong ini. Ya memang begitu ya. Ini pakai Python loh, pakai Python tuh langsung nih jebret ya, nggak pakai kurung kurawal segala macam. Gimana kalau misalkan saya tawarkan pakai C++, pakai Java. Jadi perbandingannya gini ya, saya pernah coba kalau di Python itu satu aplikasi untuk apa misalkan menentukan diskon ya. Saya ketika saya cetak codingannya paling setengah halaman. Tapi kalau pakai C++ atau Java itu bisa sampai 1,5 halaman. Begitu perbandingannya. Nah, itulah ininya programmer ya. Yang kedua ya selain tidak egois tadi harus sabar mengetikkan coding program dan lengkap. Ya sabar dan lengkap pastinya. Gitu ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya saya Oke, ini sudah
bentuk yang pertama ya. Ini sudah bentuk yang pertama cara penilaiannya untuk satu ujian ya, satu ujian dan dari satu mata kuliah. Nah, bagaimana misalkan dengan beberapa ujian? Kita berikan persentase. Nah, ya. Ini penilaian menggunakan persentase. Sini saya ganti nilai absen ya, kemudian nilai tugas, kemudian nilai UTS dan nilai UAS. Hanya dihapus dulu. Nanti kita berikan persentase. Ini bagaimana cara memberikan persentase nilainya sehingga menghasilkan satu grade gitu ya. Nilai absen buatkan persentase, contohnya nilai benda n-nya kecil. Ini harus diperhatikan juga ya penulisannya, n-nya kapital atau kecil. Sebentar. Nilai A dikali dengan apa namanya, desimal ya, menggunakan desimal. Kita coba. Invalid sintak. Oke, nggak bisa ya. Berarti nggak bisa kita buatkan, berarti menggunakan berapa? 10% berapa? 0,1 ya. Kemudian 0,2. 0,30 ya, pakai puluhan ya. 20, 10. Ininya 0,40. Oke, bisa ya. Nah, ini kalau di Python itu untuk menyatakan persentase Anda menggunakan desimal ya. Biasa kalau di C++ atau di Java itu menggunakan persen, langsung ya 10% gitu. Sama seperti di Excel gitu ya. Sama seperti di Excel. Oke, misalkan untuk absennya ngasih 90, nilai tugasnya itu 85, kemudian UTS-nya katakanlah dapat 77, UAS-nya 65. Kita coba. Jumlah nilainya 75,1, mendapatkan nilai grade B ya. Nah, ini secara otomatis untuk hasil ya, untuk hasil ini menggunakan tipe data float gitu ya. Boleh seperti ini kan ya, float ya. Karena apa? Karena di dalamnya adalah desimal ya. Ini kan integer ya. Kalau integer kan bilangan bulat gitu ya. Kita masukkan seperti ini. Nah, kemudian ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau misalkan nilai absen, tugas, UTS, UAS juga dimasukkan sebagai bilangan desimal, maka integernya Anda ganti menjadi float. Ya. Integernya menjadi float. Sama. Syntax error, hasil. Nah, ini nggak boleh ya. Oke ya. Nah, ini tadi maksud saya mau jelaskan hasil itu secara otomatis dia bertipekan float. Oke, kita coba untuk nilai absennya misalkan 87,5 ya. Terus tugasnya itu misalkan 78,8. Pokoknya pakai koma-koma lah. PS-nya misalkan berapa? 85,2,3 ya. Terus 77,4. Oke, 81,06. Oke. Nah, ini biasanya seperti itu. Baik.
Ini apa namanya sekalian ya. Jadi fungsi aritmatika yang mana kaitannya dengan tipe data gitu ya, sehingga memecahkan suatu masalah ya. Masalah yang pertama tadi, bagaimana cara penghitungan kalau ada pilihan ganda, ada kan skor pada setiap pertanyaan. Ya, jawaban dari pertanyaan tersebut gitu ya, diberikan skornya. Oke ya, makanya yang sekarang ini kami mengalami ya kalau di dan dari jawaban-jawaban tadi langsung ada nilainya gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Oke, coba berikan simulasi apa namanya operator ya, operator di Python. Oke, sama dengan integer input masukkan sebuah bilangan. Oke, ada input ya, kita kasih kondisi ya, jika bilangan tidak habis dibagi 2, ya, maka ini benar nggak sintaknya kayak gini, maka dia print cetak bil merupakan bilangan kalau tidak habis dibagi 2 maka bilangan ganjil. Else bilangan genap. Coba eksekusi dulu, kira-kira mau nggak ya kasih perintah ini. Let invalid, nah, ini pakai sama dengan ya. Oh not, sorry not. Ingat di C++ saya. Oke, jika bilangan tidak habis dibagi 2 ya, ini bacanya gitu ya. Ini kan sisa hasil bagi nih. Ya, sisa hasil bagi ya. Nah, dia bilangan ganjil. Ya. Selain itu bilangan genap. Oke, kita masukkan 5. 5 dibagi 2, sisanya 1 ya. Nah, 5. Bentar. Oke, 5 merupakan bilangan ganjil. Ya. Nah, ini kita kasih backslash n ya untuk backslash n. Nah, gini. Ada pemisah. Kita kasih lagi 3. Oke, 3 merupakan bilangan ganjil. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Jadi tadi kita sudah menggunakan operator ya. Yang bahasan pertemuan kemarin ya, saya matangkan di sini ya. Karena kan kalau bahasan ya, cuman if saja itu sebentar ya. Jadi saya gabungkan, ada operator relasi, ada operator logika, ada operator
ya penyebut ya. Ya seperti ini ya. Sama dengan, tidak sama dengan, dan seterusnya gitu. Kalau misalkan pakainya tidak sama dengan, ya berarti ini duluan adalah genap, baru ganjil di sini. Jadi genap dulu baru ganjil dan seterusnya. Ya, makanya seperti itu. Nah, kalau nggak pakai not bisa nggak? Bisa aja, ya. Cuman saya pernah coba itu hasilnya kurang memuaskan. Jadi kita eksperimen ya pakai bilangan itu dan seterusnya ya apa ya namanya kurang terpenuhi gitulah ya bahasanya itu kurang terpenuhi saya di PDF saya. Tugas satu ini membuat penggajian dari suatu PT di Ingin Damai ya. Terus saya kalau di psikologis itu PT mundur mau maju apalagi. Jadi Anda buat listing programnya di mana nanti ada 2 tampilan. Ya, tampilan yang pertama masukkan program perhitungan gaji karyawan ya. Ini untuk 2 tampilan ini ada di contoh modulnya yang tadi bisa di copy paste maksud saya itu Anda perhatikan dulu, oh ternyata seperti ini. Nanti kalau ada ini ada yang salah, ada yang error, silakan langsung WhatsApp dengan menunjukkan screenshot-nya gitu ya. Biar saya mendeteksi ya salahnya di mana. Program hitung gaji karyawan, kemudian masukkan nama karyawan, golongan jabatan, pendidikan, jumlah jam kerja. Ya jumlah jam kerjanya sudah ditentukan ya lebih dari 8 jam, 8 jam dan seterusnya. Pendidikannya D1, D3, S1. Ya boleh diganti ini ya. Boleh ganti pakai S1, S2, S3 atau mulai dari D3, D3, S1, S2. Ya golongannya misalkan boleh yang lain A, B, C gitu ya. Boleh. Nah, nanti kalau sudah sampai memasukkan jumlah jam kerja, maka ini akan tampil karyawan yang bernama Udin, honor terima, tunjangan berapa rupiah, tunjangan pendidikan berapa rupiah, honor lembur berapa rupiah, total gajinya sekian, gitu ya. Nanti ada penjumlahan di sini. Ya. Nah, gaji pokok plus tunjangan plus lembur. Gaji pokoknya ini tergantung dari golongan jabatan, gitu ya. Nah, di sini 300.000 ya per bulan dengan memperoleh tunjangan dengan sebar berikut. Boleh Anda ganti menjadi 3 juta boleh ya. Ini jadi 3 juta. Boleh ya. Ininya apa namanya angka-angka di sini boleh Anda ubah. Yang penting logikanya nyampe gitu. Ya. Nanti Anda buat narasi dulu nggak apa-apa ya. Gaji pokoknya 3 juta, terus prosentase dari tunjangan jabatan, tunjangan pendidikan, honor lembur. Ya. Dan saya akhiri gitu ya. Oke, saya akhiri. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.